Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Nah, hari ini kita akan kembali lagi belajar mengenai biologi ya, melanjutkan yang kemarin. Nah, tapi kalau kemarin kan kita sudah mempelajari mengenai sistem gerak ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bab yang baru, yaitu sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi pada manusia. Nah, di sistem sirkulasi pada manusia ini nanti kita akan mempelajari beberapa hal. Nah, diantaranya yaitu organ-organ, kemudian mekanisme peredaran darah besar dan juga mekanisme peredaran darah kecil. Nah, sebelumnya kita harus mengenal dulu bagaimana sih peredaran darah itu. Nah, sebelumnya, pernah gak sih kalian berpikir atau kalian memperhatikan saat kalian selesai berolahraga atau mungkin lari-lari, jalan, nah biasanya kalian akan merasa suhu tubuh menjadi lebih panas, kemudian kulit agak kemerah-merahan seperti itu, ataupun detak jantung menjadi terasa lebih cepat atau deg-degan, terus kalian kadang ngos-ngosan gitu. Nah, kalian pernah gak sih berpikir apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh saat itu? Nah, ini di sini ada peran dari sistem peredaran darah yang sangat kompleks. Nah, sistem peredaran darah ini, yang menyebabkan wajah ataupun kulit kita menjadi kemerah-merahan. Kalau kita misal capek, kemudian kita ngos-ngosan, itu karena jantung itu memompa darah dengan lebih cepat daripada yang biasanya, seperti itu. Kemudian saat coba kalian lihat telapak tangan masing-masing. Nah, di telapak tangan kalian masing-masing apakah berwarna putih pucat atau ada sedikit merah-merah, bintik-bintik merah? Nah, seperti ini. Nah, bisa dilihat ya, misal kalian perhatikan tangan masing-masing. Nah, coba perhatikan di situ seperti ada bintik-bintik merah di telapak tangan. Ya, meskipun beberapa orang terkadang tidak terlihat, itu karena juga kan pigmen dari kulit masing-masing. Nah, coba sekarang dari kalian yang tangannya bisa terlihat ada bintik-bintik merah. Nah, sebenarnya ini apa sih? Nah, di telapak tangan ini sebenarnya banyak sekali pembuluh darah atau kapiler. Nah, disinilah kapiler atau pembuluh darah yang dekat dengan kulit sehingga kita bisa melihatnya. Nah, melihat di sini, terus kemudian di pergelangan tangan. Pergelangan tangan di sini. Nah, di pergelangan tangan sini juga terdapat pembuluh darah yang dekat dengan kulit sehingga kita bisa melihat. Apa coba pembuluh darah yang di sini? Pembuluh darah yang dekat dengan kulit, yaitu pembuluh darah vena. Seperti itu. Nah, jadi seperti tadi saat kita selesai beraktivitas, kadang darah juga sistem peredaran darah juga sangat terlibat dalam proses biologis di dalam tubuh. Nah, misalnya tadi selesai lari-lari, kemudian tubuh terasa suhu badan terasa panas. Nah, itu maksudnya untuk menetralisir suhu di dalam tubuh sehingga mengeluarkan panas seperti itu. Kemudian wajah merah-merah ataupun kita lari, kita habis panasan, kemudian wajahnya merah-merah. Nah, itu sebenarnya pembuluh darah sedang mengalami pelebaran. Jadi melebar sehingga pembuluh darah itu semakin jaraknya dengan kulit semakin dekat sehingga lebih warnanya itu lebih terlihat merah-merah daripada yang sebelum-sebelumnya itu biasanya gitu. Seperti itu. Lanjut. Sekarang apa sih sebenarnya sistem peredaran darah? Nah, sistem peredaran darah ini suatu kerja yang terorganisir atau suatu kerja yang saling berhubungan. Nah, di mana organ-organnya ini menyalurkan nutrisi, oksigen, dan juga karbon dioksida. Nah, nutrisi, oksigen, dan juga karbon dioksida ini nantinya akan digunakan oleh mekanisme faal di dalam tubuh atau mekanisme biologis di dalam tubuh. Semua melibatkan darah, hampir semuanya melibatkan darah. Jadi nutrisi nanti disalurkan ke sel-sel, oksigen juga disalurkan, kemudian pengambilan karbon dioksida sampai seterusnya itu
terjadi proses mekanisme yang sangat panjang dan juga saling berhubungan seperti itu. Kemudian kalian pernah dengar enggak sih, sistem peredaran darah manusia itu termasuk peredaran darah tertutup dan ganda. Nah, kenapa sih disebut tertutup dan ganda? Oke. Nah, mengapa disebut tertutup? Nah, itu karena sistem peredaran darah pada manusia itu memiliki jalurnya itu yang tadi melalui pembuluh darah. Nah, jadi karena memiliki jalur tersendiri, memiliki pembuluh darah, nah jadi tertutup di dalam salurannya itu, jadi tertutup. Nah, itulah kenapa disebut sistem peredaran darah tertutup pada manusia itu. Kemudian sistem peredaran darah ganda. Kenapa disebut ganda? Karena darah dalam siklusnya itu mengalir melewati jantung itu sebanyak 2 kali, makanya disebut dengan ganda seperti itu. Nanti kita mempelajari mekanismenya lebih lanjut. Nah, sekarang kita mengenal organ-organ peredaran darah. Nah, kita harus mengenal dulu organnya, baru nanti kita bisa memahami bagaimana mekanismenya. Nah, yang pertama ada jantung, yang kedua ada pembuluh. Nah, pembuluh ini ada yang namanya pembuluh vena, ada yang namanya pembuluh arteri. Nah, kemudian antara vena dan juga arteri itu dihubungkan oleh kapiler atau pembuluh kapiler. Nah, kuncinya itu ada 2, pembuluh dan juga jantung. Oke. Jantung, bagaimana bisa jantung berfungsi pada sistem peredaran darah? Nah, jantung itu terletak di rongga sebelah kiri. Nah, sebelah kiri dari dada di sini. Nah, rongga sebelah kiri dari dada di sini itu terdapat jantung. Oke. Kemudian fungsi dari jantung ini, fungsi utamanya itu yaitu memompa darah. Tanpa adanya jantung, darahnya tidak akan bisa mengalir, tidak bisa dipompa. Nah, makanya jantung ini sangat-sangat, meskipun ukurannya kecil, tidak sebesar kepalan tangan kita, tapi fungsinya sangat berguna sekali untuk proses metabolisme di dalam tubuh. Nah, jantung ini memiliki 3 katup. Nah, yang pertama ada katup bicuspidalis. Nah, katup bicuspidalis ini terletak pada antara serambi kiri dan juga bilik kiri. Kemudian ada katup tricuspidalis. Nah, tricuspidalis ini berada pada serambi kanan dan juga bilik kanan. Nah, di sini serambi kanan dan juga bilik kanan. Nah, kemudian satu lagi katup seminularis. Nah, katup seminularis ini berada di pangkal arteri dan juga pangkal aorta. Nah, di sini masing-masing ada 1. Nah, ada 2. Jadi seminularis itu ada 2, yaitu katup aortik dan juga katup pulmonari. Nah, tapi sama-sama seminularis. Kemudian jantung itu memiliki 4 ruang. Ada bilik, ada serambi. Ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Nah, kalau dalam bahasa biologis, atrium disebut atrium dan juga ventricle. Atrium ini sama dengan serambi, ventricle sama dengan bilik. Kemudian ada bahasa kanan dan kiri. Dalam biologis itu sering disebut, kalau kanan itu dexter, sedangkan kalau kiri sinister. Nah, misal ada atrium kanan atau serambi kanan, berarti atrium dexter, seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini terdapat, mengapa sih antara bagian dari bentuk ventricle dan juga atrium itu berbeda? Nah, di sini ventricle ini memiliki otot yang lebih tebal, sedangkan atrium memiliki otot yang tipis. Nah, mengapa sih? Mengapa dari strukturnya itu berbeda? Nah, karena atrium dan ventricle ini memiliki fungsi yang berbeda juga. Nah, ventricle ini memiliki otot yang lebih tebal karena ventricle lah yang berfungsi untuk memompa darah keluar dari jantung. Nah, sehingga karena butuh proses untuk memompanya itu, maka ototnya itu juga harus lebih tebal, seperti itu. Nah, nanti pada proses
Mekanisme ini juga nanti akan melibatkan proses kontraksi dan relaksasi pada otot jantung. Seperti sebelumnya yang Ibu sampaikan pertemuan kemarin. Nah, selain kontraksi pada otot rangka, juga ada kontraksi pada otot jantung. Nah, nanti kita akan mengaitkan kontraksi otot jantung pada mekanisme proses peredaran darah ini. Oke. Sekarang kita mengenal pembuluh dulu. Nah, kita mengenal pembuluh nadi atau pembuluh arteri. Nah, di sini fungsinya itu membawa darah keluar dari jantung. Pada arteri ini ada yang disebut dengan aorta. Aorta itu arteri yang paling besar dan berada pada pangkal di bilik kiri. Nah, kemudian ada yang namanya arteri pulmonalis. Arteri ini membawa karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Maksudnya darah yang mengandung karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Kemudian yang ketiga ada arteri koroner. Nah, arteri ini membawa makanan dan oksigen dari sel-sel jantung yang berada di jantung, seperti itu. Itu untuk arteri. Nah, sekarang kita mengenal vena atau pembuluh balik. Pembuluh balik ini membawa darah masuk ke jantung. Nah, tadi kan arteri keluar jantung. Nah, kalau vena atau disebut pembuluh balik, nah balik maksudnya kembali lagi ke jantung atau masuk ke jantung, seperti itu. Nah, vena ini ada yang namanya vena cava, vena pulmonalis, dan juga vena porta hepatica. Masing-masing memiliki fungsinya berbeda-beda. Seperti vena cava, nah ini membawa darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung, seperti itu. Kemudian vena cava ini ada dua, superior dan anterior. Itu perbedaan letaknya saja. Superior dan inferior ini perbedaan letaknya saja, yang satu di atas, yang satu di bawah. Kemudian ada vena pulmonalis, membawa darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke jantung. Yang terakhir ada vena porta hepatica, membawa darah dari berbagai organ pencernaan masuk kembali ke hati, seperti itu. Vena porta hepatica, hepa itu hati, hepatik. Nah, jadi vena hepatica ini khusus membawa suplai makanan ke hati, seperti itu. Nah, kalau dilihat dari strukturnya, ini antara vena dan juga arteri memiliki struktur yang berbeda. Nah, tadi vena, gambar vena ini, struktur dari vena ini memiliki dinding yang lebih tipis dan memiliki katup, sedangkan arteri memiliki dinding yang tebal. Sekarang kita bandingkan antara arteri dan vena. Nah, arteri tadi memiliki dinding yang tebal, kuat, dan elastis, sedangkan vena memiliki dinding yang tipis dan kaku. Kemudian arteri itu denyutnya terasa. Jadi kalau kalian megang bagian belakang telinga seperti itu, kalau merasakan denyutan nadi, itu berarti itu pembuluh nadi atau arteri. Nah, seperti itu. Kemudian apabila bagian dari pembuluh arteri ini terluka atau tergores, maka darah yang keluar akan memancar. Nah, kemudian arteri hanya memiliki satu katup, berbeda dengan vena. Vena memiliki banyak katup, seperti itu. Kalau tadi vena itu denyutnya tidak akan terasa, atau seperti ini, vena di sini kan tidak akan terasa. Kalian pegang. Nah, bagian vena ini kalau kalian megang di sini, yang terlihat itu vena. Kalau di di pergelangan tangan ini yang terlihat itu vena. Tapi kalau kalian pegang kemudian kalian bisa merasakan ada denyutan, itu berarti yang berdenyut itu arteri, karena vena itu tidak terasa denyutannya, seperti itu. Nah, sekarang kita mengenal dulu pembuluh kapiler atau penghubung antara arteri dan juga vena. Menghubungkan antara arteriola dan venula. Nah, arteriola ini
cabang dari arteri, sedangkan venula ini cabang-cabang dari vena, seperti itu. Jadi kalau vena bercabang itu menjadi venula. Nah, sedangkan kalau arteri yang paling besar itu ada aorta dulu, baru ada arteri, kemudian bercabang lagi ada aortiola. Nah, kemudian antara arteriol dan juga venula berhubung menyambung, itu di sambungannya itu disebut sebagai kapiler, pembuluh kapiler. Nah, kapiler ini berfungsi untuk tempat terjadinya pertukaran CO2 dan O2. Nah, kemudian menyaring darah, kemudian mengambil zat-zat yang dibutuhkan oleh kelenjar. Nah, tadi ada fungsinya itu salah satunya pertukaran antara CO2 dan juga O2. Nah, padahal kalau kalian mempelajari mengenai sistem pernafasan, nah, pertukaran CO2 dan O2 itu berada di mana? Berada di alveolus. Nah, tapi sebenarnya peran pertukaran CO2 dan O2 ini dilakukan oleh pembuluh kapiler. Nah, nanti coba kita kaitkan. Nah, sekarang kita mengenai darah. Plasma darah. Darah itu terdiri dari komponen plasma darah, kemudian darah merah atau sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih leukosit, ataupun keping darah atau trombosit. Nah, 4 komponen itu yang berada dalam saluran peredaran darah. Nah, yang pertama ada plasma darah. Plasma darah ini merupakan media bagi sel-sel darah untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Di dalam plasma darah ini 91,5% terdiri dari air, sedangkan sisanya 8,5% itu terdiri dari zat-zat terlarut. Zat-zat terlarut ini berupa protein, sisa-sisa makanan, enzim, zat-zat makanan atau hormon, kemudian asam urea, urat, asam urat, dan juga lain-lain. Nah, jadi plasma darah ini memiliki seperti cairan di mana tempat bagi sel-sel darah untuk menjalankan fungsinya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada eritrosit atau sel darah merah. Nah, sel darah merah ini berfungsi sebagai transport antara oksigen, karbon dioksida, hormon, dan sisa metabolisme. Nah, nanti sel darah merah ini akan berhubung langsung atau terikat dengan hemoglobin untuk menjalankan fungsinya itu. Sel darah merah hanya berfungsi hanya berumur 120 hari, kemudian berbentuk cakram dan juga dihasilkan oleh sumsum tulang, seperti itu. Sekarang ada leukosit. Leukosit atau sel darah putih. Nah, sel darah putih ini sebenarnya bentuknya itu banyak, macamnya itu banyak. Ada basofil, eosofil, limfosit, neutrofil, dan juga monofil. Nah, ini fungsinya masing-masing, ada fungsinya masing-masing sendiri-sendiri. Dan ini secara umum leukosit atau sel darah putih ini berfungsi dalam membantu kekebalan tubuh. Nah, jadi kekebalan tubuh yang menyerang virus-virus atau bakteri itu sel darah putih atau leukosit ini. Nah, selain itu sifat dari leukosit ini mampu menembus kapiler, dinding kapiler. Jadi dalam saat membunuh bakteri atau yang patogen yang masuk, nah itu dengan cara sel darah putihnya itu keluar dari pembuluh kapiler, langsung menyerang ke patogen yang merugikan. Kemudian yang terakhir ada trombosit atau keping darah. Nah, keping darah ini berfungsi pada penutupan luka atau pembekuan darah. Proses pembekuan darah ini yang melibatkan trombosit. Nah, kalau trombosit ini hanya bisa berumur selama 8 hari, berbeda dengan sel darah merah tadi ya. Nah, kemudian kalau trombosit ini diproduksi oleh sel megakriossit dari sumsum tulang. Nah, masing-masing dari organ komponen-komponen yang berada dalam darah ini memiliki spesifikasi dan fungsinya masing-masing. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan video, kalian perhatikan. Nah, kemudian kalian nanti buatlah kalian analisis
bagaimana mekanisme peredaran darah besar dan juga mekanisme peredaran darah kecil berdasarkan video yang ibu tayangkan. Seperti itu. Seperti biasa, nanti jawabannya kalian tuliskan di Google Class. Masing-masing anak harus menuliskan, nanti tetap ibu baca satu-satu. Itu sebagai penilaian, seperti itu ya. Sekarang bisa perhatikan videonya. Kamu dapat merasakan detak jantungmu setiap kali kamu meletakkan tanganmu di dada. Tapi tahukah kamu apa yang sebenarnya terjadi? Atau apa yang membuat jantungmu tetap berdegup? Setiap hari, jantung kita berdetak sekitar 100.000 kali, mengirim setidaknya 2.000 galon darah yang mengalir di seluruh tubuh kita. Meskipun jantung kita tidak lebih besar dari kepalan tangan, jantung memiliki peranan yang besar untuk tetap membuat darah mengalir sepanjang 60.000 mil dalam pembuluh darah, yang mengedarkan nutrisi dan oksigen untuk organ dan jaringan. Darah mengedarkan seluruh substansi tersebut melalui berbagai saluran yang disebut pembuluh darah. Pembuluh darah meliputi arteri, vena, dan kapiler. Untuk membuat darah mengalir ke seluruh tubuh, kita memiliki sistem pemompa, dan jantung adalah pompanya, di mana jantung tersusun atas otot yang memompa darah ke seluruh tubuh, berdetak sekitar 72 kali per menit sepanjang hidup kita. Jantung manusia memiliki 4 ruang. Atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Jantung memiliki 4 katup, yaitu katup trikuspid, katup mitral, katup aortik, katup pulmonik. Katup ini merupakan katup satu arah. Sekarang kamu telah mengetahui struktur jantung. Selanjutnya, mari kita cari tahu bagaimana jantung bekerja. Darah menjadi kaya oksigen dengan menyerap oksigen di dalam paru-paru. Jantung mulai bekerja ketika darah yang kaya akan oksigen terbawa dari paru-paru menuju ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Saat atrium kiri berelaksasi, darah akan terpompa masuk ke jantung. Saat atrium kiri berkontraksi, secara bersamaan ventrikel kiri akan berelaksasi. Atrium kiri menekan darah menuju ventrikel kiri melalui katup satu arah. Ketika ventrikel kiri berkontraksi, darah akan terpompa menuju aorta, di mana darah yang kaya akan oksigen dialirkan menuju bagian tubuh lainnya kecuali paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen mencapai seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang disebut dengan arteri. Pembuluh darah akan bercabang menjadi kapiler, yang selanjutnya akan menjangkau berbagai organ yang berbeda di dalam tubuh. Selanjutnya darah akan terdeoksigenasi, lalu pembuluh darah kapiler akan bercampur dan menuju ke pembuluh darah yang lebih tebal yang disebut vena. Vena akan membawa darah yang miskin oksigen menuju jantung. Pembuluh darah yang membawa darah yang miskin oksigen disebut dengan vena cava. Darah yang miskin oksigen dari seluruh bagian tubuh memasuki ruang bagian kanan atas dari jantung yang disebut atrium kanan. Atrium kanan akan berkontraksi dan memungkinkan darah untuk mengalir menuju ventrikel kanan melalui katup satu arah. Ventrikel kanan kemudian berkontraksi dan menekan darah menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang miskin oksigen menuju paru-paru. Paru-paru kemudian melakukan pertukaran gas terhadap darah sehingga darah kembali menjadi kaya akan oksigen. Darah tersebut selanjutnya akan dialirkan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan kembali mengulang siklus sirkulasi tersebut.
Nah, bagaimana sudah ya tadi proses dari mekanisme peredaran darah besar dan kecil itu tadi sudah ada di video. Sekarang kalian analisis dulu bagaimana mekanisme peredaran darah besar dan juga peredaran darah kecil yang terjadi di dalam tubuh manusia. Nah, dua hal itu kalian analisis dulu, nanti jawabannya dituliskan ke Google Classroom. Sekarang Ibu lanjutkan dulu sebentar. Nah, sekarang ini tugas juga, ini jadikan tugas juga. Nah, coba kalian pernah nggak sih berpikir kita menghirup oksigen itu kan dari lingkungan sekitar. Nah, di lingkungan sekitar ini kita menghirup oksigen, tapi bagaimana bisa oksigen itu masuk ke dalam darah, padahal kita menghirup melalui apa? Melalui hidung ataupun melalui mulut. Nah, bagaimana bisa oksigen itu tadi bisa masuk ke darah? Bagaimana bisa oksigen dialirkan ke seluruh tubuh? Nah, coba kalian kaitkan hal tersebut berdasarkan struktur dari sistem peredaran darah yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, kemudian tadi di awal pembelajaran Ibu juga sudah memberikan sedikit clue, ada kapiler darah yang berfungsi sebagai pertukaran. Nah, coba kaitkan dengan itu. Jadi pertanyaannya ada 3 ya. Yang pertama, bagaimana mekanisme peredaran darah besar? Yang kedua, bagaimana mekanisme peredaran darah kecil? Nah, yang ketiga, kaitkan fungsi dari struktur peredaran darah dengan proses kita menghirup oksigen sampai oksigen itu bisa masuk ke darah. Nah, 3 pertanyaan itu kalian coba jawab dulu, kalian analisis, boleh dengan teman berdiskusi ataupun kalian kerjakan sendiri dengan membaca-baca ataupun menonton video yang tadi ditonton ulang juga bisa. Nah, jadi nanti ketiga tugas itu kalian jawabannya kalian sampaikan juga di Google Classroom. Nah, nanti Ibu akan baca. Masing-masing dari kalian harus menuliskan semua. Nah, untuk sebagai penilaian itu nanti kita akan bahas kalian apa yang kalian pahami itu sudah sesuai atau belum. Nanti kita bahas bareng bersama-sama di Google Classroom ya. Jadi nanti kita lanjut setelah ini, kalian analisis, kemudian kita akan diskusi bersama di Google Classroom mengenai 3 pertanyaan Ibu tadi. Seperti itu ya. Jadi cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Nah, silahkan kalian kerjakan tugas dari Ibu. Nanti jawabannya langsung dituliskan di kolom komentar di Google Classroom. Langsung seperti itu ya. Jangan lupa semua siswa menuliskan jawabannya. Bisa dipahami ya? Oke. Kalau misal ada pertanyaan-pertanyaan juga bisa disampaikan di Google Classroom juga. Oke. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.